Kan juga kamu ikut. Si Sila boro-boro. Mami nggak tahu salah Mami apa sama dia. Sepertinya dia tidak betah dekat-dekat Mami. Dekat-dekat kita. Maunya jalan, woy. Kan itu. Aduh. Mami jangan nangis. Udah nangis dari tadi, udah telat. Kalau jangan suruh nangis mah, aduh udah telat. Kayak kemarin juga udah nangis, satu. Aduh, ya sudah. Kamu cepet sembuh ya. Bantuin Mami foto-foto. Sial. Dia cari gara-gara sama gue. Kalau aku tuh kasihan banget deh sama Reva. Udah bagus papinya mau ketemu sama Tante Macan. Ujung-ujungnya malah begitu. Ya, sebenarnya ada jalan keluarnya sih. Biar mamanya Boy mau nerima Reva lagi. Masa? Emang gimana? Ya, papinya Reva itu cerai sama Adriana. Nah, itu bener banget, Kal. Aku juga kepikiran sih kayak gitu. Oh, berarti mulai sekarang kita harus makin gencar ngejodohin papinya Reva sama Tante Farah. Oke nggak? Oke, cakep tuh. Aku mau telepon Reva. Semangat banget. Kamu jangan cemburu ya. Aku mau telepon Reva dulu. Siapa yang cemburu? Kamu. Ya, halo, Sin. Halo, Rek. Lo nggak kenapa-napa kan? Ya, baik-baik aja kok. Emang kenapa? Tapi kok lo kayak lemes banget gitu deh. Ya, lo udah tahu lah, Sin. Gue lesu gara-gara apa. Iya, ngerti gue, Rek. Cuma justru gue sekarang nelpon lo karena gue pengen ngasih lo semangat. Gue tuh pengen lo tahu lo nggak boleh khawatir soal mamanya Boy tadi, oke? Aduh, Sin, gak segampang itu. Gue tuh dari tadi kepikiran terus. Ya, gue netting wajar lah. Rek, pasti bisa percaya deh sama gue. Apalagi kalau nanti papi lo udah cerai sama Adriana. Semuanya bakal lancar. Untuk masalah itu gue pesimis banget, Sin. Gue gak yakin deh papi bakalan pisah dari Adriana. Karena kayaknya papi tuh cinta mati banget sama Adriana, Sin. Ya maka dari itu, Say, kita mesti lebih gencar lagi ngejodohin bokap lo sama Tante Farah. Oke nggak? Sorry ya, Sin. Gue menghargai kebaikan lo. Ya gue juga tahu maksud lo kayak gimana. Cuma menurut gue itu hal yang mustahil untuk saat ini. Karena papi tuh udah ngomong sendiri sama gue. Kalau papi tuh akan ngasih kesempatan ke Adriana. Reva. Enggak. Reva yang gue kenal tuh nggak kayak gini. Reva yang gue kenal tuh optimis, terus asik, terus selau. Apa-apa ayo. Gue nggak mau nih, cuma gara-gara Adriana. Lo jadi nggak asik, lo jadi pesimis, jadi nggak selau lagi kayak biasa. Re, gue tuh pengen lo tahu. Kalau misalnya di samping lo, itu selalu ada gue. Selalu ada Haikal. Selalu ada Meli sama Ian. Selalu ada Raya, ada Boy juga. Jadi gue pengen lo tetap semangat. Pokoknya gak tahu gimana caranya gue bakal ngusahain, anak-anak bakal ngusahain buat ngebongkar kedoknya Adriana ke bokap lo. Biar bokap lo tuh sadar, sebenarnya Adriana tuh cuma manis di mulut doang, padahal hatinya zong. Ya udah deh, makasih ya, Sin. Ya udah, kalau gitu, Rek, lo istirahat Gih, tenangin. Oke, bye-bye. Dah. Gimana? Iya, diusahain sih, tapi Revanya kayak masih lemes-lemes nggak jelas gitu. Kasian. Yaudah aku balik ya. Ya udah. Kamu istirahat nih. Roti bakarnya nih. Makasih. Jangan banyak-banyak makannya, nanti makin gendut. Kayak kamu nggak gendut aja. Ya deh ya. Dah. Dadah. Kal inget,
Sesama gendut nggak boleh nyela. Us. Dah. Dadah. Masih muat jaketnya? Muat dong. Kirain udah gendutan. Bye, Ndut. Dah. Nah, Sibuk banget, mah. Papa. Mama tadi ngelamun ya? Mama maunya sih mikirin kerja. Tapi pikiran Mama kepikiran Boy terus, Pak. Mama tuh khawatir banget. Hubungan Boy sama Reva itu nggak mungkin dilanjutkan. Papa kan tahu sendiri, selama Adriana itu masih tetap menjadi ibu tirinya Reva, selama Adriana masih tetap menjadi istrinya Pak B, mana mungkin sih, Pak? Aduh, kasihan banget kan Boy. Tuh, Pak. Papa juga tahu kan sampai sekarang ini Adriana itu masih sangat mencintai Boy. Sampai sekarang juga Adriana itu masih ngejar-ngejar Boy. Ya pasti Adriana akan melakukan apa aja supaya Boy itu jauh dengan Reva. Papa tegang ngeliat Boy tersakiti. Sebenarnya sih Papa juga khawatir tentang itu, Ma. Papa sering mikirin juga. Cuman ya mungkin aja nanti papinya Reva itu malah cerai sama Adriana. Siapa tahu? Ih, Papa. Gak boleh tahu, itu namanya dosa. Ngarepin orang cerai. Gimana sih? Gak cocok tau. Sorry, Ma. Habis kayaknya hanya itu satu-satunya jalan keluar untuk Boy dan Reva. Coba pikirin lagi. Papa pikir. Jangan pikir. Pikir. Mama tahu. Mama tahu. Gimana kalau kita dorong aja nih si Boy supaya Boy mau menerima beasiswa yang di Singapura, ya kan? Jadi Boy kuliah di Singapura, siapa tahu Boy bisa ngelupain Reva pelan-pelan karena Boy sibuk, ya kan? Terus kalau Mama sama Papa kangen, kita bisa berkunjung ke Singapura. Kalau masih kangen juga seminggu 2 kali. Kalau harus juga masih tetap kangen seminggu 3 kali. Enggak apa-apa deh, Mama kerja mati-matian. Cocok? Kayaknya kurang cocok deh, Ma. Karena walaupun jarak jauh, kayaknya nggak akan pengaruh buat Boy sama Reva. Karena mereka tuh udah saling jatuh cinta banget. Terus gimana dong? Belum lagi nih, Ma. Bagaimanapun juga Boy itu kan anak kita satu-satunya. Papa aja sebenarnya malam-malam masih sering loh datang ke kamarnya nengok dia. Gimana kalau jauh dari kita? Ya, kita datang aja ke Singapura sering-sering. Ya, Papa kerjanya yang rajin, Mama kerja yang rajin. Tuh, gimana ya? Udah, Papa tenang aja. Ntar biarin Mama yang ngomong sama Boy. Pasti Boy kan sayang sama Mama. Boy pasti nurut. Ya, kita coba dulu deh, Pak. iya, Ma. Boy, Mama ganggu nggak? Enggak, Ma. Mama mau nanya sama si Boy. Gimana tentang kuliah Boy di Singapura? Kelanjutannya gimana, Nak? Kalau soal kuliah di Singapura sih tinggal tunggu dipanggil aja sih, Ma.
Cuman Boy rencana pengen ujian di kuliah sini dulu, mah. Supaya nggak jauh dari mama dan papa. Iya sih. Tapi Boy, kamu juga harus ingat, gak semua anak lo bisa mendapatkan kesempatan yang bagus kayak gini. Ya kan? Pasti mama sama papa bangga deh sama kamu. Soalnya mama sama papa selalu mikirin yang terpenting buat Boy. Mama nggak tahu aja. Gue tuh sebenarnya sedih jauh dari mama dan papa. Gue juga ragu. Tapi mama kok berharap banget ya gue pindah. Gue harus bahagiain mama. Jangan sampai ada lagi kejadian kayak tadi siang. Mama kecewa lagi sama gue. Gimana Boy? Kamu ambil aja ya kesempatan bagus ini. Ya udah deh, mah. Kalau itu bikin mama dan papa bangga, Boy akan ambil. Meskipun Boy harus jauh sama mama dan papa. Aduh Boy, kamu tuh anak baik banget. Cocok emang jadi anak mama, Chan. Boy, kamu gak usah khawatir kalau masalah itu. Kalau perlu nih, seminggu 2 kali, mama mau papa ke Singapura. Kalau harus, seminggu 3 kali juga gak apa-apa. No problem. Udah, kalau gitu nanti kalau misalnya dipanggil lagi, nanti Boy bakal terima. Ya, ya udah Boy. Kalau gitu mama ntar balik kamar, mau kasih tahu papa, biar papa bangga sama kamu juga. Iya kan? Oke, mah. Maaf ya Boy, mama terpaksa nggak bilang ke kamu alasan mama yang sebenarnya nyuruh kamu ambil beasiswa itu. Maaf Boy. Mah bawa gitar. Mama nggak main nih? Papa mau. Kurang-kurangin Boy. Pi, Ayu mau kemana? Papi mau ke kantor. Ke kantor. Papi harus ke kantor karena Adriana pingsan di kantor. Pingsan. Iya. Adriana pasti lagi sandiwara. Biar dapat perhatian dari papi nih. Ih, dasar drama queen. Sayang, Papi pamit dulu ya. Oh iya, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue yakin banget nih. Pura-pura doang ini anak pasti. Kalau kayak gini caranya, gimana papi bisa move on dong dari Adriana? Malah bisa makin cinta, makin deket, terbalikan dong. Terus mamanya Boy bisa makin ilfeel sama gue. Kenapa Boy kamu kelihatan bingung kayak begitu? Ini loh Pak Ustadz. Saya sih emang lagi bingung. Bingung buat ambil kuliah di mana. Soalnya saya dapat beasiswa buat kuliah university di Singapura. Oh gitu. Cuman saya tuh sebenarnya nggak mau jauh-jauh dari orang tua saya. Malah orang tua saya menawarkan saya untuk kuliah di sana buat masa depan saya. Tapi itu sangat berat sih Pak Ustadz. Saya bingung nih mau milih yang mana gitu loh. Ya, saya memahami kegalauan kamu saat ini. Sebaiknya kamu salat istikharah aja supaya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kamu akan bisa memilih nanti menentukan mana yang terbaik buat kamu. Oh iya Pak Ustadz. Saya sampai lupa belum sholat istikharah. Ya, begitulah kadang manusia tidak peka. Kadang juga kita berpikiran, harus kita berpikir panjang, yang lebih bagus, yang lebih bersih. Supaya kita nanti suatu saat, kita juga kalau jernih pikiran, jernih segala sesuatu, jernih hati. Bagaimanapun kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi kalau misalnya pikiran kita nggak jernih, hati kita nggak jernih, nggak bakalan dapat petunjuk dari Allah ya? Ya, bukannya begitu, Boy. Saya sih yakin, Boy, Allah akan memberi petunjuk yang terbaik buat kita. Tapi kadang iblis atau setan
itu akan memberi petunjuk juga supaya kita tuh pikirannya jadi nyasar, supaya kita pikirannya jadi sesat. Nah itulah kemauannya iblis. Tapi tergantung hati kita. Kalau hati kita kuat, iman kita kuat, insya Allah. Makanya bagaimanapun kita harus mendekatkan diri sama Allah. Jangan lupa salat. Itu yang utama. Karena salat itu adalah tiang daripada agama. Coba kamu lakukan itu, insya Allah semuanya akan terbuka. Amin. Ika juga kamu ikut. Si Sheila boro-boro. Mami nggak tahu salah Mami apa sama dia. Sepertinya dia tidak betah dekat-dekat Mami. Dekat-dekat kita. Maunya jalan, woy. Kan itu. Aduh. Mami jangan nangis. Udah nangis dari tadi, udah telat. Kalau jangan suruh nangis mah, aduh udah telat. Kayak kemarin juga udah nangis, aduh. Aduh, ya sudah. Kamu cepet sembuh ya. Bantuin Mami foto-foto endorse day-nya. Ternyata Bella belum tahu kalau kakinya ada kemungkinan nggak bisa jalan lagi. Kasihan Bella. Ya Allah, tolong kan berikan kesembuhan buat Bella ya Allah. Karena semua ini juga salah aku ya Allah. Biar aku bisa menemani Bella sampai dia bisa menerima keadaannya ya Allah. Berikanlah juga kesembuhan. Seperti hamba pertama kali melihat Bella ya Allah. Ayo sayang. Ayo Adriana. Adriana, Mas mau langsung pulang. Hah, Mas nggak mampir dulu kan? Mas belum ketemu Mama juga kan? Iya, tapi Mas kasihan sama Reva. Reva sendirian di apartemen. Mas pamit dulu ya. Udah hati-hati ya Mas. Mari. Mas. Hai, Ma. Hei, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Mama sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Mama sehat. Kok nggak masuk dulu? Ma, kasihan Reva. Reva sendirian di apartemen. Iya, tapi ngobrol dulu sebentar ke dalam nggak apa-apa dong. Adriana gimana sih? Kok kamu nggak ajak suami kamu masuk dulu? Ya udah, yuk masuk dulu sebentar. Nggak enak juga ngobrol di sini, kan ada tetangga diliatin. Tapi masuk dulu lah, ketemu Mama. Emang nggak kangen sama Mama? Yuk, ayo. Ayo. Aki-aki. Udah tahu aki-aki, sok malu-malu. Dasar ABG tua. Aduh, Cindy tuh sedih banget. Cindy kasihan banget tante sama Reva. Soalnya ternyata papinya Reva mau rujuk lagi sama mantan istrinya. Ya belum mantan sih. Cuma kan kemarin udah sempat gugat cerai ya. Aduh, sedih banget. Sekarang malah hubungannya Reva sama Boy yang jadi korbannya. Soalnya mamanya Boy kan gak bakal ngerestuin kalau si Adriana itu mama tirinya Reva. Gitu. Pantes aja kamu sama Reva itu niat banget jodohin aku sama papanya. Ternyata kejadiannya kayak gitu ya? Iya Tante. Tante maafin Cindy ya kalau misalnya Cindy selama ini ngotot banget deketin Tante sama Om B. Takut Tante risih atau apa, maafin Cindy ya Tante. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa dong. Itu tandanya tante kamu udah mulai suka sama papinya Reva. Apaan sih Mbak? Enggak gitulah. Oh Tante, ternyata diam-diam demen. Apa lagi ini? Enggak kok Cindy. Tapi lo baik ya, Will. Walaupun lo masih sakit gini,
lo rela-relain nganterin Bang Dado ke sini. Yang namanya nolong sesama manusia itu adalah kewajiban. Apalagi Dado habis dipukulin sama anak Black Cobra. Itu juga gara-gara gua, Din. Karena sebelumnya gue sempat nyuruh Dado untuk datang ke rumah gua. Dado malah dicegat sama anak Black Cobra. Rese banget anak Cobra ya. Dado udah gue begini. Terus kondisi dia gimana, Lex? Ya yang pasti dia udah nggak berdaya lah. Dia di mana sekarang, Lex? Kenapa lo pengen tahu? Ya gue harus nemuin Dado dong. Terus gue lapor sama gue atau teman-teman yang lainnya. Lex, biar gue tetap kelihatan baik depan mereka, Lex. Dasar lu licik lu. B, kamu tuh harusnya sabar sama Adriana. Dan perlakuan kamu harusnya seimbang antara istri dan anak kamu Reva. Mama sih nggak minta untuk kamu lebih memihak Adriana ketimbang Reva anak kamu. Tapi paling nggak kamu harus adil, B. Nggak bisa dong kayak gini. Kamu harus sadar kalau Adriana ini masih ABG. Masih butuh banyak bimbingan dan perhatian. Dia belum dewasa. Seperti janji kamu dulu sama mama. Kamu menyanggupi untuk menikahi seorang ABG yang akan kamu bimbing. Dan kamu imamnya, Be. Iya, tapi B minta maaf. B harus segera kembali ke apartemen. Karena kasihan Reva. Tunggu. Kamu nggak stay aja di sini? Maaf, Ma. Kasihan Reva. Reva sendirian di apartemen. Sendirian di apartemen, Reva? Bukannya ada Surti? Lagi pula, Be, ini kan juga rumah kamu kan? Dan Adriana ini istri kamu. Yang bukan hanya butuh nafkah lahir, tapi juga nafkah batin, Be. Jangan lupa loh. Emang kamu nggak kangen sama Adriana? Iya. Iya. Iya betul, Ma. Udah jam segini kok Papi belum pulang juga ya? Apa jangan-jangan Papi ke rumah Adriana dulu nih? Oh, maaf. Iya, Reva. Pi, Papi di mana? Papi masih di kantor ya? Kok belum pulang-pulang sih, Pi? Kayaknya Papi masih mau di rumah Mama Adriana dulu, sayang. Bener kan dugaan gue? Papi kok nggak bicarain dulu sih sama Reva? Atau ya ngomong dulu supaya Reva kan juga nggak khawatir kalau misalnya Papi ke rumah Adriana. Sayang, kamu dengar baik-baik ya. Biar bagaimanapun Mama Adriana masih istri Papi. Jadi tidak ada salahnya kalau Papi sekali-kali di sini. Dan Papi tidak mungkin membicarakan masalah itu dengan kamu ya, sayang. Ya udah deh, terserah Papi. Bye. Kayaknya Reva kecewa banget. Bener banget nih dugaan gue. Papi pasti pengen balikan lagi sama Adriana. Dan dengan begini, gue pasti bakalan makin jauh sama Boy. Ya Allah, aku harus gimana?